Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Baik, untuk pertemuan atau tutorial yang ke-8 kalau nggak salah, kita akan melanjutkan materi pengolahan data berkomputer, di mana materi sebelum ini adalah pembuatan belangko isian 103 maupun penghitungannya. Nah, untuk kali ini akan dilanjutkan materinya dengan materi mengenai mengenai pembuatan atau memformat belangko 104 serta penghitungannya. Mungkin untuk materi ini akan dibagi dua, yaitu untuk pembuatan belangko itu sesi tersendiri, yaitu kali ini, sedangkan untuk pengisiannya mungkin akan dengan video tutorial berikutnya. Baik, untuk menghemat waktu, kita cermati terlebih dahulu. Ini adalah belangko 104 atau 104 mengenai hitungan koordinat poligon. Perlu Anda cermati, kalau Anda membuat semacam belangko seperti halnya kemarin 103, Anda harus mencermati mulai dari mana awal belangko itu dibuat, sehingga kita harus melihat dia berada di kolom keberapa dan berada di baris keberapa. Nah, untuk belangko 104 ini seperti Anda lihat semua, dimulai ya, ini untuk contohnya ya, dimulai dari baris ke 5. Ini kan Anda bisa lihat ini A5, berarti dia di baris ke 5. Kemudian kalau kolomnya sampai ke berapa, di dalam belangko 104 ini yang kita gunakan kolomnya dari A sampai dengan T ya, cermati itu. Kemudian terakhir berada di baris ke berapa. Nah, ini agak berbeda dengan yang 103 kemarin, karena itu formatnya setiap selnya ada yang besar dan kecil, dan ini agak atau butuh suatu kecermatan supaya ukurannya sama. Nah, di baris terakhir ini tertulis di baris 48. Dengan demikian, maka belangko itu kita awali dari baris kelima sampai dengan baris yang ke-48. Itu cermati dulu. Nah, berikutnya, kalau di judul ya, di judul dari DI 104 ini rasa-rasanya Anda tidak terlalu kesulitan. Mengapa seperti itu? Ini lebih banyak mengenai merge cell ya. Kemarin sudah dicoba. Contoh, saya kasih contoh 2 contoh ya. Ini mengenai tulisan Badan Pertanahan Nasional. Ini kan sebenarnya dari mulai sel A5 sampai dengan L5 ya kan. Tetapi sel A5 hingga L5 tersebut digabung kemudian di merge cell ya, sehingga dia menjadi satu sel saja. Demikian juga untuk judul kantor pertanahan kabupaten atau kota ini ya, itu sama juga, dimulai dari sel A6 hingga sel L6. Nah, A6 hingga sel L6 tersebut kita gabung dengan merge cell. Nah, nanti Anda bisa cermati lagi dari contoh-contoh yang rencananya ini soft copy-nya juga akan saya kirimkan ke Anda setelah kita mencermati bagaimana cara membuat belangko 104 ini. Oke ya. Nah, untuk judul hitungan koordinat poligon, desa, kecamatan, kabupaten,
tipe jenis alat atau nomor alat, seksi apa, diukur oleh tanggal, dihitung oleh tanggal, diperiksa oleh tanggal, dan berikutnya. Rasa-rasanya Anda tidak terlalu kesulitan. Yang penting Anda cermati aja selnya dia berada di posisi mana ya. Oke, yang butuh diperhatikan di sini, yang sering kali Anda kurang cermat adalah sini. Nah, ini kan ada pergeseran ya. Jadi sel-selnya contohnya di sini di antara G dan H. Ini posisinya kan beda kan? Nah, kok bisa seperti ini? Ya, tentu saja bisa. Caranya bagaimana? Nah, itu caranya sebenarnya mudah. Sekarang kita lihat baris paling atas yang sama satu baris yang mana. Nah, di sini terlihat bahwa antara baris 16 dan 17 ini garisnya masih sama, lurus, ya kan? Anda cermati masih lurus, ya kan? Begitu masuk yang ke atau sel A17, ini udah beda. Coba cermati A17 dengan H17 lah. Bisa besar kecil seperti ini seperti apa? Nah, inilah yang perlu kecermatan buat Anda sekalian di dalam menyusun atau membuat atau memformat DI 104 ini. Ini adalah hal yang mudah sebenarnya. Contohnya begini. Jika Anda melihat seperti ini, Anda klik dulu terlebih dahulu sel yang kecil ini di A17 ini. Ya. Sel A17 ini berapa sih sebenarnya tingginya? Kok bisa kecil, yang di bawahnya bisa besar? Nah, di sel A17 ini kemudian kita lihat ke format. Tadi kita bicara tinggi, ya kan? Tidak lebar, bukan lebar. Berarti row height. Ya, tinggi baris. Saya klik. Ternyata tinggi baris untuk A17 ini adalah 6,5. Oke, kalau begitu ya, kita lihat A17 sampai yang terakhir A48 ini kan kecil nih, yang tengah besar. Kita buat seperti ini misalnya. Misalkan ini misalkan A17-nya ya. Misalnya sampai misalkan gini. Sampai segini aja lah. Nah, katakanlah ini misalnya A17, ini misalnya A48. Ya. Terlebih dahulu Anda ke format. Ya. Kemudian tingginya Anda sesuaikan dengan yang A17 tadi. Ini kan 15, ini aslinya, standarnya 15. Kita buat menjadi 6,5. Oke. Saya oke, klik. Jadi kecil itu kan. Nah, A17 ini kan kecil tadi nih. Ini kecil, ya kan? Sedangkan di bawahnya cukup lebar. Nih. Ya kan? Sehingga kita merge sel yang bawah A17, A18 katakanlah. Kita buat jadi 2, ya kan? Nah, seperti ini. Kemudian jadi merge sel. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sudah kembali besar kan? Kalau sudah kembali besar seperti ini, tinggal Anda tarik. Nah, tarik sampai mana? Nah, sekarang udah kecil, besar, 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 dan terakhir kecil. Ya kan? Nah, ini mau sampai di mana? Yang sama di kolom sampai kolom keberapa? Kalau kita lihat di sini sampai kolom G. Ya kan? Sehingga yang tadi ya, yang kita buat satu tadi di kolom A tadi kita blok, kita tarik sampai G. Nah, udah kan? Bisa kan? Nah, sama seperti ini bentuknya. Kemudian untuk kolom H. Kolom H begitu diawali di H17 sudah langsung jumlahnya penjumlahan dari dua buah kolom. Sorry, 2 buah sel, ya kan?
Nah, makanya di sebelah sini ya, anggaplah ini H17 digabungkan dengan bawahnya, sel di bawahnya. Udah kan? Udah. Sekarang kita merge sel. Kemudian tinggal kita tarik lagi ke bawah, kita kopikan ke bawah, set, turun sampai bawah. Nah, seperti ini. Ya kan? Ini sampai di mana? Yang bentuk kolomnya, selnya sama. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Berarti sampai P. Sehingga di sini kita blok. Sampai di sini. Kita tarik sampai kolom P. Tarik ke sana. Nah, sekarang udah kelihatan kan? Ini untuk yang H hingga P. Nah, kemudian V sampai T ternyata kembali lagi seperti kolom A sampai G. Berarti dari sel yang kecil-kecil tadi, ya kan? Yang kita gabung adalah sel yang baris kedua. Di sini kan, dari sini ini kan baris yang diperkecil tadi mulai dari sini nih. Nah, berarti mulai dari yang kedua. Sini gabungkan dengan sel yang ada di bawahnya, satu saja. Berarti ada 2 sel. Anda gabungkan, Anda blok maksud saya terlebih dahulu. Kemudian Anda merge sel. Ya kan? Kemudian tarik kembali ke bawah, di copy sampai ke bawah. Dah, sama kan? Setelah ini selesai, blok dari baris yang pertama kita buat tadi. Nah, blok sampai dengan mana? Q sampai dengan T, yang ini bentuknya selnya sama. Tarik saja garisnya. Kolomnya. Nah, bentuknya udah seperti ini. Coba misalkan Anda kurang jelas, ini saya blok dulu. Saya kasih blok ya. Blok sudah saya buat, ya kan? Kemudian Anda ke ini bottom border. Posisinya ada di kiri atas, di bawah font. Ya, Anda klik, Anda pilih yang all border. Nah, Anda pilih. Nah, nih, ini hasilnya. Sama kan dengan yang ada di sini? Sama sekarang bentuknya. Mudah kan? Nah, begitulah cara untuk membuat masing-masing sel yang dalam tanda petik agak aneh ini. Aneh dalam arti sel-selnya bentuknya semacam kayak apa ya, diagonal lah. Jadi tidak lurus sama persis satu baris, tapi agak melenceng-melenceng ini. Terutama kalau yang dari kolom G ke H dan dari P ke H, ya. Ini agak berbeda. Nah, kalau ini sudah tahu, sudah jelas, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kemudian membuat ini. Ya, cara membuat ini. Saya rasa Anda sudah cukup paham ya, membuat ini. Judul masing-masing kolom ya, mulai dari nomor alat, sudut ukuran, desimal dan lain sebagainya, sudut jurusan, jarak, d cos alfa, d sin alfa dan lain sebagainya, koordinat, nomor titik sampai keterangan. Saya rasa Anda kesulitan. Kenapa seperti itu? Sebenarnya Anda tinggal melihat di sini selnya. Contoh, ketika saya melihat sel di sini, ini kan bicara masalah tinggi dari sebuah baris kan. Ini tinggi, ya kan? Tinggal Anda klik di sini. Height-nya ini 33. Oh, ternyata nomor alat ini ya merupakan gabungan
dari 2 buah baris yang totalnya tingginya adalah 33 mili misalnya, katakanlah. Ya udah, Anda tinggal buat. Nah, kalau misalkan 2 buah baris, 2 baris gitu kurang lebih maksud saya, itu 33. Nah, kalau satu baris berapa? Lah tinggal cek lagi aja di sini. (33) juga. Nah, kita cek. Coba kalau yang ada di sini berapa? 33. Berarti ini tinggal bagi 2. Coba ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus dulu biar untuk kasih contoh kalian. Saya hapus. Nah, ini udah normal. Ya kan? Nah, saya cek lagi. 33 masing-masing. Oke. Kalau memang 33, ini 33 3 semua. Coba kalau saya bagi misalnya, kita coba ya. Ini misalnya tingginya 33. Berarti kalau misalnya saya bagi 2, kurang lebih ada 16,5. Ya, coba kalau saya buat tingginya 16,5 di sini. 16,5 seperti apa? Kita coba saja. Cuma segini. Padahal ini tadi 33 kan? Kok bisa sama? Nah, kita coba lagi. Enggak apa-apa, kita coba-coba. Memang untuk Excel ini kita harus banyak mencoba-coba. Kita buat 33. Nah, 33. Oke. Nah, ternyata tingginya segini. Ini 33. Berarti satu baris inilah yang 33. Ya kan? Sedangkan sebenarnya kalau 2 baris ini sebenarnya tingginya adalah 33 kali 2. Berarti 66. Kita tinggal merge cell. Nah, seperti ini. Coba kita lihat contoh di sini. Nah, ini. Nomor alat ada di sini, misalkan itu. Nah, di sini juga 1 2 3 4. Nah, di sini coba saya buat juga. Saya merge cell, mana lagi? Di sini merge cell juga. Sorry. Saya merge cell dah. Nah, sekarang saya tinggal membuat ini. Nah, udah kan? Sama kan? Nah, ini jadi 1. Ya, tinggal jadikan 1. Merge cell lagi. Nah, ini, oh ini enggak jadi 1. Oke, berarti tinggal menuliskan aja di sini nomor alat misalnya. Loh, kok dia seperti ini? Kenapa? Kenal. Dulu kan pernah saya sampaikan. Kenapa hanya satu baris di bawah? Karena Anda sudah merge cell tetapi belum Anda wrap tag. Oleh karena itu, ketika di posisi yang akan Anda posisikan di tengah ini, Anda terlebih dahulu harus wrap tag nomor alat. Loh, kok masih di bawah? Karena di sini dia berada di baris yang mana? Coba Anda lihat di sini. Dia ada di bawah. Untuk menengahkan, kasih di tengah gimana? Kasih kan tengah. Nah, posisinya sekarang udah di tengah. Ya. Sudut ukuran, misalnya ini ditulis sudut ukuran. Sudut ukuran. Oh, dia di bawah juga. Ya, karena dia di posisinya di sini ada di bawah, maka ketika Anda blok di sini, Anda posisikan dia di tengah. Nah, dia ada di tengah. Seperti itu selanjutnya sampai dengan kolom T, ya. Kolom T. Kemudian kalau ini ada simbol derajat, ini ada simbol menit, ini ada simbol detik. Dari mana? Ya dari simbol. Anda taruh di sini, ya. Kemudian Anda ke posisi insert, ini ya. Posisi insert. Menu insert maksud saya. Anda lihat di sebelah kanan atas ada tulisan simbol.
simbol Anda klik, cari yang mana. Nah, ini ada nih, ya kan? Ini simbol derajat, ini menit, ini detik. Tinggal Anda klik, sudah warna biru kayak seperti ini. Insert, close, dah keluar. Loh, kok posisinya ada di sini? Nah, Anda kembali ke home. Anda maunya di tengah kan? Posisikan dia di tengah. Nah, udah di tengah. Gitu. Kemudian simbol yang kedua, menit. Sama juga, Anda dari insert, Anda ke simbol, Anda cari menit. Anda klik simbol menit, yaitu koma, satu buah koma yang posisinya ada di atas. Anda insert, Anda close. Nah, sudah muncul. Loh, kok posisinya di sini? Anda ke home. Ini karena belum di enter ya, Anda harus enter dulu. Kemudian Anda kembali lagi ke sini. Posisikan dia ada di tengah. Di posisi center. Udah. Termasuk juga untuk detiknya dari simbol. Nah, dari simbol Anda cari, klik simbolnya, tanda detik, Anda insert, Anda close, Anda enter terlebih dahulu. Kemudian Anda kembali ke posisi detik tersebut, Anda ke home, Anda ke posisi di tengah. Sudah. Nah, seperti ini. Termasuk juga nanti untuk simbol beta, ya kan, untuk simbol alfa, ya kan, itu seperti itu. Jadi Anda mengambil dari insert kemudian simbol. Begitu kurang lebih ya untuk menyusun atau membuat blanko 104 ini. Nah, ini wajib buat Anda ya membuat blanko ini, karena ini termasuk di praktikum ya. Jadi nanti Anda akan menghitung dari setiap komponen, setiap kolom ini, mulai dari desimal, sudut jurusan, jarak, sin alfa, cos alfa, dan lain sebagainya sampai nomor titik ini. Anda akan mengisi di sini semuanya dengan data yang ada di sini, yang saya kasih kuning ini ya. Yang kuning ini adalah data di lapangan. Ini sebenarnya hasil dari 103 kemarin yang saya transfer atau saya pindahkan ke 104 ya. Jadi nanti ini diisi semua. Setelah dibuat ini diisi ya. Anda isi, kemudian kita isikan semuanya hasil dari data lapang. Artinya kita olah datanya di sini seperti apa. Gitu ya kurang lebih. Soft copy-nya nanti bisa saya kirimkan pada Anda untuk membuat blankonya ini. Tapi paling tidak Anda sudah tahu terlebih dahulu bagaimana membuat blanko ini secara visual ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan di tutorial yang saat ini, yaitu membuat blanko 104. Dan di tutorial berikutnya kita akan mengisi olahan data hasil dari pengumpulan data lapang Anda. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu buat Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.